Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Materi ini saya buat untuk kelas 5 SD. Adapun untuk kamu yang kelas 4 dan kelas 6 SD, materinya pun masih berkaitan dan masih bisa digunakan untuk kamu yang kelas 4 dan kelas 6 SD. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Penjumlahan dan pengurangan. Ini adalah materi lanjutan pada video bilangan pecahan atau operasi hitung di bilangan pecahan. Kita lihat di sini ada contoh nomor 1 ya. 2/3 ditambah 3/8 dikurangin 4/5. Contoh soal nomor 1 ini ada penjumlahan dan ada pengurangan di dalamnya. Termasuk di dalamnya penyebutnya pun berbeda ya, masing-masing dari pecahan ini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka langkah pertama adalah kita samakan penyebutnya. Nah, di sini saya menggunakan 120, angkanya diperoleh dari 3 kali 8 kemudian dikali 5. Jadi KPK dari 3, 8, dan 5 adalah 120. Setelah kita samakan penyebutnya, kemudian kita bagi penyebut yang kita peroleh tadi dengan angka yang di soal. 120 di sini kemudian dibagi 3 adalah 40, lalu dikali 2 yang di atasnya. Kemudian yang kedua ditambah 120 dibagi 8, 15 dikali 3 atasnya. Kemudian dikurangi 120 dibagi 5, 24 dikali 4. Nah, begini tulisannya ya. Nah, perkalian yang di atas pembilangnya di sini kita coba hitung dulu. 40 kali 2 80, 15 kali 3 45, kemudian 24 kali 4 96. Setelah dihitung pembilangnya masing-masingnya, kita kurangin. Nah, 80 ditambah 45, 125 dikurangin 96, maka diperoleh 29. Untuk penyebutnya tetap ya, 120 tidak mengalami perubahan. Jadi 29 di sini diperoleh dari 80 ditambah 45 dikurangin 96. Ini contoh untuk menyelesaikan soal nomor 1. Mudah-mudahan dari contoh nomor 1 kamu sudah paham. Sebelum menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan, pastikan penyebutnya disamakan terlebih dahulu dan bentuknya sudah sama. Kemudian contoh untuk nomor 2. Di sini ada angka 1,2 dan ini merupakan bilangan desimal. Kemudian 70% ini bilangan persen ditambah 1/4. Nah, ini pecahan biasa. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, saya akan merubah soalnya dari yang pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu pecahan 1,2-nya ya, saya rubah menjadi 1,2. Ini kan sama aja dengan 12/10. Kenapa dia per 10? Karena di belakang koma ada 1 angka, jadi per 10. Kalau di belakang koma 2 angka, dia per 100 ya. Lalu 12-nya dari mana? Dari angka ini, 1 dan 2. Karena ada angka 70%, maka saya akan merubah soal ini ya. 1,2 ini bernilai per 100. Nah, agar sama ya, berubah penyebutnya di sini 100, maka saya kali bawahnya 10, di atasnya kali 10. Maka di sini tulisannya begini ya bentuknya. 12 kali 10 120, 10 kali 10 sama dengan 100. Maka bentuk 1,2 kalau dibikin bentuk per 100 sama aja dengan 120 per 100. Ini nilainya sama. Lalu yang 1/4 ya, karena 70% kan udah 70 per 100. 1/4-nya saya permudah atau saya rubah menjadi, agar penyebut bawahnya 100, maka 4-nya dikali 25. Di bawah dikali 25, di atas pun wajib dikali 25. 1 kali 25 menghasilkan 25, 4 kali 25 100. Bentuknya sudah sama semuanya akhirnya. 1,2 udah bernilai 100 penyebutnya di bawah,
1/4 udah 100 penyebutnya yang di bawah. Maka kita selesaikan soalnya menjadi seperti ini. 120/100 di sini ya. Dari angka 1,2, 70% kita rubah jadi 70/100 ditambah 1/4-nya kita rubah 25/100. Adapun caranya sebelumnya seperti ini ya. Kita rubah terlebih dahulu di buku coret-coretan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Jika mendapatkan soal seperti ini. Lalu setelah sama penyebutnya kita langsung kurangkan saja. 120 dikurangin 70 ini kan menghasilkan angka 50. Ditambah 25 maka menghasilkan 75. Kita tulis ya. 75/120. Angka ini pembilang dan penyebutnya bisa diperkecil nih, yaitu dibagi angka 15 atas dan bawah. Maka diperoleh seperti ini tulisannya. 75 dibagi 15, 120 dibagi 15 menghasilkan angka 5/8. Jadi 75 dibagi 15 5, 120 dibagi 15 8. Mudah ya, dan mudah-mudahan dari contoh 1 dan contoh 2 kamu sudah paham dan benar-benar bisa menyelesaikan dengan soal yang serupa atau soal yang mirip. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 3. Di sini tertera soal cerita. Nah, clue-nya ketika menyelesaikan soal cerita yaitu dengan cara kita pahami dulu nih dari soal yang ada. Kita baca ya soalnya. Keluarga Pak Jono memelihara ikan di kolam depan rumahnya. Persediaan pakan ikan di rumahnya tinggal 5/2/3. Berarti pakannya awalnya memiliki segini ya. Pagi ini Jono menggunakan 1/4 kilogram pakan tersebut untuk memberi makan ikan-ikannya. Siangnya kakak membeli 2,5 kilogram pakan ikan untuk menambah persediaan. Berapa banyak persediaan pakan ikan keluarga Jono sekarang? Nah, di sini kalau kita pahami dari soalnya awalnya atau tersisa pakannya 5/2/3. Karena digunakan, kira-kira nih kalau sesuatu itu digunakan maka berkurang apa bertambah? Nah, biasanya kalau digunakan itu dia berkurang. Berarti karena dia digunakan berkurang, maka tulisannya nanti akan 5/2/3 dikurangin 1/4, lalu membeli lagi, kan di sini ada kata membeli lagi untuk menambah persediaan. Kalau membeli lagi berarti ditambah. Nah, ditambah dengan angka 21/2 atau 2,5 kilogram. Maka kalau kita jawab di sini, persediaan pakan ikan Pak Jono sama dengan 5/2/3 persediaan awal, digunakan kita anggap dikurangi 1/4, beli lagi, maka dia bertambah lagi pakannya menjadi 2,5. Nah, bentuknya udah seperti ini ya. Tapi di sini penyebutnya berbeda, nggak bisa langsung kita kurangin. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah 5 angka di sini ya, 5, 1 dan 2 kita gabungkan, kemudian penyebutnya kita samakan. Seperti ini tulisannya. 5 dikurangin 1, kemudian ditambah 2. Nah, ini angka di depan pecahannya. Kemudian ditambah 3, 4 dan 2, KPK-nya adalah 12 dari 3 dikali 4 ya. Cukup 3 dikali 4, nggak usah dikali 2 karena angka yang dihasilkan 12 bisa membagi angka 3, 4 dan 2. 12 dibagi 3, 4 dikali 2, maka bentuknya seperti ini tulisannya. 12 dibagi 4, 3 dikali 1. 12 dibagi 2, 6 dikali 1. Maka dihasilkan kalau kita hitung dari pengurangan yang ini, 5 dikurangin 1, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Angka di depannya adalah 6, kemudian 4 kali 2, 8. Di sini 3 kali 1, 3. 6 kali 1, 6. Nah, udah sama penyebutnya ya. Berarti kita langsung kurangkan saja. 8 dikurangin 3, 5. Ditambah 6. Sama dengan 5 tambah 6, 11. Maka menghasilkan 6, 11/12. Inilah pakan persediaan keluarga Pak Jono sekarang, yaitu 6, 11/12 kilogram. Mudah-mudahan dari contoh ketiga ini kamu bisa paham dari materi yang bentuknya cerita.
Setelah kamu menyelesaikan dan memahami materi 1, contoh untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3, silakan kamu jawab soal latihan berikut terdiri dari 3 soal, di mana soal nomor 1 bentuknya esai ya, terdiri dari 5 soal, jadi jumlah totalnya kalau dihitung satu persatu ada 8, ada 7. Maaf, ada 7. Silakan kamu jawab 2 soal ini, 2 dan 3 soal cerita. Untuk soal nomor 2 dan 3, saya kasih clue jawabannya. Karena di sini akan menggambar ya nomor 2. Maka clue yang pertama untuk nomor 2 dan nomor 3 adalah dianggap untuk Joni memiliki angka kertas 1 awalnya. Jadi 1. Kemudian untuk Pak Yanto memiliki sejumlah uang, berarti uangnya dianggap juga 1. Awalnya 1. Jadi tinggal dikurangin berapa bagian. Begitu caranya, mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan nomor 2 dan 3. Jawablah soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Ulangi kembali contoh 1 sampai dengan 3 agar kamu benar-benar paham dari materi yang saya sudah jelaskan. Demikianlah pembahasan soal dari materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.